Bab 1382, panggil saja aku pagoda kecil. Banyak sekali master yang berasal dari peradaban tanah terlarang gurun kuno yang memberi hormat pada Sander Ye satu demi satu, dan di antara master tersebut, yang tingkatannya paling rendah adalah di alam suci sejati. Melihat orang-orang kuat yang datang, Sander Ye tetap acuh tak acuh. Dia juga ingin melakukannya selangkah demi selangkah, tetapi dia tahu betul bahwa dia tidak punya waktu sekarang. Dia harus menyatukan 10 gurun dan tanah terlarang gurun kuno, yaitu menyatukan semua kekuatan untuk menghadapi krisis yang mungkin terjadi selanjutnya. Pada saat ini, orang-orang kuat dari tanah terlarang gurun kuno juga menatap Sander Ye dengan rasa ingin tahu. Saksikan Kaisar. Pada hari itu, kesadaran spiritual Sander Ye melintasi tanah terlarang gurun kuno, tetapi pada saat itu mereka hanya bisa merasakan kesadaran spiritual Sander Ye dan tidak memiliki kemampuan untuk melihat wajah Sander Ye. Oleh karena itu, mereka semua menatap Sander Ye dengan rasa ingin tahu saat ini. Ketika mereka melihat bahwa Sander Ye masih sangat muda, semua orang terkejut. Sander Ye hanya berdiri di sana. Meskipun dia tidak memiliki kultivasi sama sekali, dia masih memiliki kekuatan penindas yang tak terlihat. Jauh di dalam wilayah bintang, semakin banyak orang yang bergegas menuju ke suatu wilayah bintang tiada batas. Wanita berbaju merah berjalan perlahan bersama Jina Dii. Hari ini, Jina Dii mengenakan gaun seputih salju, tanpa noda, dan wajahnya sedingin es. Wanita berpakaian merah itu tersenyum lebar. Dia mengeluarkan sebuah buah dan menyerahkannya kepada Jina Dii, mau makan. Ini jauh lebih berharga daripada esensi kaisar. Jina Dii menggelengkan kepalanya. Wanita berpakaian merah itu mengangkat bahu dan berkata, kultivator pedang di tempatmu itu memang lumayan, tapi hanya sehebat itu. Buat apa repot-repot tinggal bersamanya? Jina Dii tidak berbicara. Wanita berpakaian merah itu melanjutkan, dengan fisik dan bakatmu, sungguh sia-sia bakatmu menjadi pembantunya. Saat kamu tiba di tanah kuno kami, kamu akan menemukan banyak pria hebat. Jina Dii masih tidak berbicara. Wanita berbaju merah itu melirik Jina Dii, lalu menoleh ke kanan. Hanya dengan satu lirikan, tatapannya menembus miliaran galaksi. Di suatu tempat yang dalam di aula, seorang pria berpakaian putih tiba-tiba mendongak. Ketika dia melihat wanita berpakaian merah, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia segera berdiri, membungkuk dalam-dalam, dan hendak berbicara ketika sebuah suara tiba-tiba muncul di benaknya. Setelah beberapa saat, pria berpakaian putih itu sedikit mengernyit, 10 gurun, jalan tatanan. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat keluar aula, kemarilah, kumpulkan 30. Tidak, kumpulkan 300 pengawal perunggu untuk mengikutiku ke 10 gurun. Ketika suara itu berakhir, orang telah menghilang. Di langit berbintang, wanita berbaju merah itu mengalihkan pandangannya dan menggigit buah itu. Sebenarnya, dia ingin membunuh kultivator pedang itu ketika dia berada di 10 gurun, tetapi kemudian dia berubah pikiran dan menyadari bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan gadis di sampingnya. Jika membunuhnya, gadis itu pasti akan menaruh dendam padanya, itu tidak sepadan. Tetapi kultivator pedang muda itu tidak boleh mati. Dia tidak ingin gadis ini dijerat cinta di masa depan. Sekarang Sander Ye telah mengeluarkan dekrit kaisar, orang-orang biasa secara alami tidak berani menentangnya. Tetapi, Sander Ye tidak memperhatikan orang-orang kuat yang pernah dilihatnya dulu, seperti ksatria misterius yang berjalan di padang pasir, gadis kecil dengan jutaan mayat, dan lelaki tua misterius itu. Orang-orang itu pada awalnya memanggilnya rekan Tao. Kali ini ketika dia mengeluarkan dekrit kaisar, orang-orang itu seharusnya mendengarnya.
Setelah terdiam sejenak, dia menatap orang-orang di kejauhan, dan ketika mereka melihat tatapannya, mereka semua membungkuk sedikit. Salah seorang lelaki tua itu menghampiri Sander Ye dan membungkuk dalam-dalam kepadanya. Aku ingin tahu mengapa Kaisar Sander memanggil kami ke sini. Semua orang juga menatap Sander Ye, mata mereka penuh rasa ingin tahu. Sander Ye berkata dengan tenang, aku akan membangun tatanan baru di 10 gurun dan tanah terlarang gurun kuno. Aku ingin kalian percaya padaku. Tentu saja, aku tidak akan menyembunyikan. Tidak lama lagi, orang-orang kuat dari tanah kuno mungkin akan datang untuk mengincarku. Oleh karena itu, aku memanggil kalian kali ini. Kalian dapat memilih untuk percaya padaku atau tidak. Jika memilih untuk percaya padaku dan mengikuti tatananku, aku akan membiarkanmu memasuki pagoda kecilku untuk berlatih dan melakukan yang terbaik untuk membantumu meningkatkan kekuatanmu. Jika kamu memilih untuk tidak mengikuti tatananku, aku dapat maklumi sekarang. Aku tidak akan memaksamu, bagaimanapun, ini adalah masalah hidup dan mati. Pagoda kecil tiba-tiba angkat bicara, bocah, kukira kamu akan meminta mereka datang dan memaksa mereka mematuhi tatananmu, tapi tak kusangka. Ternyata tidak seperti itu. Pada titik ini, suaranya tiba-tiba bergetar. Sial, ada yang tidak beres. Pagoda kecil mati rasa. Tiba-tiba ia mengerti maksud Sander Ye. Alasan mengapa orang ini melakukan ini adalah untuk memberi orang-orang ini kesempatan untuk memilih. Orang-orang dari tanah kuno akan memiliki dua pilihan. Pertama adalah menghancurkan 10 gurun dan tanah terlarang gurun kuno secara langsung. Jika pihak lain benar-benar melakukan ini, itu akan menjadi apa yang diinginkannya, karena ia dapat dengan mudah memadatkan kekuatan iman dari seluruh 10 gurun dan tanah terlarang gurun kuno. Dalam menghadapi hidup dan mati, semua orang akan lebih bersatu dan kekuatan iman akan lebih murni. Tapi bagaimana jika tanah kuno tidak mampu melakukan hal itu? Bagaimana jika orang-orang di tanah kuno tidak memilih untuk menindas dengan kekerasan, tetapi langsung memecah belah? Misalnya, jika Sander Ye dapat menggoda keluarga-keluarga papan atas dan orang-orang penting dengan keuntungan, mengapa mereka tidak bisa melakukan hal yang sama? Apakah sumber keuangan Sander Ye saat ini dapat dibandingkan dengan tanah kuno? Tentu saja tidak. Jika tanah kuno memilih cara kedua, apakah keluarga bangsawan ini masih akan memilih Sander Ye? Jadi pertanyaannya adalah, apa tujuan sebenarnya dari anak kecil ini? Ketenangan pikiran. Ya, hanya untuk mencari ketenangan pikiran. Jika kekuatan ini mendukungnya sekarang, tetapi berbalik melawannya nanti, maka Sander Ye dapat membunuh mereka semua tanpa tekanan psikologis apapun. Memikirkan hal ini, pagoda kecil merasa sedikit takut untuk pertama kalinya. Si kecil ini telah memikirkan semua jalan yang akan ditempuhnya sekarang, dan dia bukan lagi bocah yang polos. Kedalaman rencana jahatnya begitu mengerikan, bahkan sampai terasa menakutkan. Kapan dia menjadi seperti ini? Pagoda kecil tiba-tiba merasa bahwa lelaki kecil ini agak asing. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa sedikit takut. Sander Ye telah membaca buku di pagoda kecil selama ratusan tahun, dan dia juga telah membaca banyak buku tentang dinasti-dinasti bersejarah. Pepatah bahwa ketika kelinci yang licik mati, anjing yang memburu akan matang telah terjadi di setiap dinasti. Akankah Tuan Pagoda berakhir seperti ini suatu hari nanti? Seharusnya tidak seserius itu, kan? Dia telah membantu 3 generasi, dan jika berakhir seperti ini, itu benar-benar keterlaluan. Di luar, setelah Sander Ye selesai berbicara, orang-orang kuat di lapangan saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Pada saat ini, lelaki tua di depan Sander Ye ragu-ragu, lalu berkata dengan hati-hati, tidak tahu bagaimana Kaisar Sander akan membantu kami meningkatkan kekuatan.
Semua orang menatap Sander Ye dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Sander Ye berkata, "Aku akan membawamu ke tempat lain untuk mengobrol." Sambil berbicara, dia berpikir, "Tuan Pagoda, terima kasih atas bantuanmu." Pagoda kecil berkata dengan suara gemetar, "Baiklah. Kaisar Sander, mulai sekarang panggil saja aku Pagoda Kecil." Sander Ye. Ketika semua orang kuat yang hadir memasuki pagoda kecil itu, mereka semua terkejut dan terdiam, masing-masing seperti patung lumpur dan batu di kuil. Melihat orang-orang kuat yang terkejut di depannya, Sander Ye menghela nafas dalam hatinya. Operasi bibinya telah membuatnya tak terkalahkan dari awal hingga sekarang. Mungkin hanya ketika dia bertemu orang-orang kuat yang tidak akan terkejut di masa depan, itu berarti dia mungkin dekat dengannya. Tentu saja, ada juga pertanyaan, yaitu, apakah Bibi menciptakan waktu dan ruang ini dengan santai? Sander Ye sedikit ragu lalu berhenti memikirkannya. Dia menatap sekelompok orang kuat di depannya. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba berjalan mendekati Sander Ye, membungkuk dalam-dalam, lalu berkata, "Tidak tahu apa yang Kaisar Sander minta kami lakukan." Semua orang kuat menatap Sander Ye. Dilihat dari sorot mata mereka yang berapi-api, jelas bahwa mereka ingin tinggal di sini. Sander Ye melirik lelaki tua di depan, lalu berkata, "Aku akan membangun tatanan baru di 10 gurun. Jika kamu bersedia mengikuti tatananku dan membantuku meningkatkannya, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu meningkatkan kekuatanmu. Tentu saja, aku juga harus mengingatkanmu bahwa musuhku akan sangat kuat dan jauh melampaui harapanmu, jadi kamu harus berpikir dengan hati-hati." Saat berbicara, dia menceritakan kisah reruntuhan Sui Ming tanpa menyembunyikan apapun. Setelah mendengar perkataan Sander Ye, semua orang di lapangan sangat terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Kaisar Agung zaman kuno dan modern akan seperti ini. Setelah kejadian mengejutkan itu, suasana berubah menjadi sunyi senyap. Harus membuat pilihan. Pada saat ini, haruskah memilih bergabung dengan Kaisar Sander di depannya, atau haruskah menunggu dan melihat, serta menanti hasil pertempuran antara Kaisar Sander dan peninggalan Sui Ming diputuskan sebelum mengambil keputusan? Mereka tentu saja lebih memilih yang terakhir karena sudah pasti menang, tetapi mereka juga tahu betul bahwa jika mereka memilih yang terakhir, begitu Kaisar Sander menang, mereka tidak akan mendapat keuntungan apapun. Pilihan yang sangat sederhana. Apakah ini bantuan yang tepat waktu atau sekadar pelengkap? Semua orang ragu-ragu. Karena jika mereka berlatih di tempat ini, dengan bantuan Sander Ye, mereka pasti bisa memperoleh peningkatan yang sangat besar, tetapi jika peradaban Sui Ming datang untuk mengganggu Kaisar Sander ini, pada saat itu, seseorang tiba-tiba berkata, "Kaisar Sander, kami lemah dan benar-benar tidak dapat membantu Kaisar Sander." Sander Ye mengangguk pelan, "Siapapun yang tidak mau, silakan pergi." Beberapa orang meninggalkan tempat kejadian satu demi satu. Tetapi pada akhirnya, hampir 80.000 orang memilih untuk bertahan. Di antara mereka, ada 52 kaisar semu. Jelas saja mereka masih ingin mengambil risiko. Bagaimana jika peradaban Sui Ming tidak datang? Sander Ye memandang semua orang dan berkata, "Kalian bisa tinggal di pagoda ini untuk berlatih." Setelah mengatakan itu, dia langsung meninggalkan pagoda kecil itu dan menuju ke tanah terlarang gurun kuno. Dia ingin bertemu dengan orang-orang misterius dan kuat yang pernah dia temui sebelumnya. 3 hari kemudian, di reruntuhan Sui Ming, suatu hari, seorang pria berpakaian putih muncul di reruntuhan bersama 300 penjaga perunggu. Pria berpakaian putih itu melihat sekeliling dan berkata dengan penuh emosi, "Ini adalah asal mula peradaban Sui Ming." Di sampingnya,
ada seorang lelaki tua berpakaian hitam. Lelaki tua itu berkata dengan lembut, "Tidak ada jejak esensi kaisar di sini lagi." Sambil berbicara, dia menatap lelaki berpakaian putih itu dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Yong, alamku telah ditekan ke alam Kaisar Agung, dan alam 300 pengawal perunggu di belakangku telah ditekan ke Kaisar Semu." Pria berpakaian putih itu mengangkat kepalanya dan menatap ke kedalaman langit, dengan sedikit kerumitan dan ketakutan di matanya, Tuan Bei yang terkuat dalam sejarah peradaban Suiming. Sungguh disayangkan. Cinta Bei. Lelaki tua berpakaian hitam itu tampak sedikit berubah, tidak berani berkata lebih banyak, lah melihat sekeliling dan berkata, "Tuan Yong, untuk membunuh seorang kaisar agung, mengapa kamu perlu datang sendiri? Serahkan saja pada bawahan kamu." Lelaki berpakaian putih itu tersenyum tipis, "Jangan remehkan musuh." Bersambung.